Oke, GP Silverstone udah selesai dan kemarin emang balapannya seru banget, gak ada yang boring dari lap awal sampai lap akhir juga. Ya sangat sangat ini ya apa membuat deg-degan gitu, apalagi yang fansnya Max, fansnya Leclerc ataupun fansnya George Russell atau Kimi Antonelli. Tapi di sana malah banyak kejutannya gitu. Dan itu lumayan seru banget buat aku. Balapannya 8/10 karena gak bikin ngantuk dan dari awal sampai akhir tuh emang emang seru banget gitu. Nah kali ini gue mau bahas balapan kemarin yang pastinya banyak banget, sebenarnya banyak yang harus dibahas gitu loh. Dan mungkin langsung aja deh kita bahas untuk balapan GP Silverstone kemarin. Oke, yang pertama dari performanya Ferrari dan dari lap awal dua-duanya si Leclerc dan Hamilton bisa langsung ngovertake si Kimi. Karena ya mungkin sebenarnya Kimi juga ada something, ada masalah lah karena isunya sih karena agak melintir gitu bagian ban depannya. Tapi sebenarnya itu juga bukan alasan itu kan, karena kesalahan pribadinya Kimi gitu dan bisa dimanfaatkan oleh dua Ferrari ini. Dan dari situ terlihat banget kalau sebenarnya mesin Ferrari ini kenceng gitu, tapi kencengnya ini ada syaratnya gitu. Kalau yang kemarin di Austria emang nggak kelihatan banget nih balapannya, karena diduga-duga karena mesinnya Ferrari ini terlalu terlalu panas gitu, sehingga yang itu nggak bisa bekerja maksimal. Sedangkan di Austria kemarin kan emang di sana terkenal sirkuitnya yang panas gitu, dan itu yang membuat Ferrari yang di race di Austria itu gagal perform. Sedangkan di GP Silverstone itu kan suhunya nggak terlalu panas lah, ya sejuk gitu lah, jadi dia bisa apa bisa bekerja maksimal mesinnya. Dan terbukti Leclerc juga bisa ngejaga pace-nya bahkan setelah overtake Kimi. Biasanya kayak di race sebelumnya waktu Ferrari startnya nggak jauhan sama Mercedes, itu emang bisa 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 overtake di lap awal, tapi setelah itu ya dikejar sama Mercedes dan ditinggalin gitu. Sedangkan yang kemarin itu Bang Leclerc juga udah ngovertake udah dan Kimi nggak cepet itu buat ngejar si Leclerc ini. Dan si Lewis Hamilton juga sebenarnya bagus banget, tapi sayangnya karena kena penalti 5 detik karena false start di penalti itu, akhirnya Ferrari memutuskan untuk Lewis Hamilton ini dijadikan sebagai apa ya, kalau istilahnya tameng lah, buat ngejaga dari pembalap-pembalap di belakangnya seperti Max, Russell ataupun Kimi gitu. Ya misalnya Kimi kan udah di depan kan, jadi nggak bisa lah. Tapi itu buat jaga-jaga kalau nanti si Kimi ini melakukan pit stop gitu. Jadi sebenarnya Ferrari ini emang bagus, pembalapnya dua-duanya emang juga pembalap, bukan apa ya, bukan pembalap kalian lah. Kalau Leclerc ya sebenarnya bagus lah. Dari dulu tuh Leclerc bagus, tapi sayangnya kalau dilihat dari statistik Leclerc tuh nggak sebagus itu gitu. Tapi sayangnya Leclerc itu selalu kena apes, kalau nggak dia juga yang ngelakuin apa ya, kesalahannya sendiri gitu. Seperti kemarin yang di GP Monaco ya. Sebenarnya juga GP Monaco juga juga bukan pure kesalahan Leclerc, tapi karena aspalnya yang itu kan udah apa ya, udah kebuka gitu, sehingga gripnya ban sama aspalnya tuh nggak maksimal. Dan ya sebenarnya juga Mercedes bagus untuk balapannya, tapi juga ada sial dan juga apesnya gitu, seperti Kimi Antonelli waktu di lap-lap awal di start itulah, dia ngelakuin kesalahan di bagian apa startnya, karena ya bagian minter dan dia nggak bisa ngedalin itu, sehingga bisa dimanfaatkan oleh Ferrari gitu. Dan dia juga sebenarnya bagus setelah sebenarnya pace-nya bagus dan dia bisa ngejaga degradasi bannya. Terbukti setelah Leclerc pit stop dia masih ngejaga bannya meski di apa di barisan depan di race leadernya, dia bisa ngejaga suhu bannya itu, dan dia nggak terlalu banyak juga untuk kehilangan waktunya, dan pace-nya itu lumayan lumayan bagus lah. Dan setelah pit stop dia punya ban baru untuk ngejar si Leclerc lagi. Tapi sayangnya apesnya dia tuh karena bagian cover cover bannya yang bagian dalamnya, bukan yang bagian luarnya, itu malah lepas gitu, karena uh, kalau nggak salah karena gravel waktu dia tikungan gitu, sehingga itu rusak dan itu ngakibatin suspensinya rusak, sehingga mobilnya nggak bisa dikendaliin dan malah jatuhnya malah understeer gitu. Dan ya salut banget sama Kimi sebenarnya, dia meskipun rusak dia masih nyoba untuk berjuang di race di balapannya gitu. Dia pengen ya seenggaknya dapat 1 poin lah, tapi ternyata malah ya nggak dapat gitu karena safety car kan. Dan George Russell juga ada apesnya juga ada hokinya gitu. Apesnya karena uh,
dia sebenarnya kesusahan juga, kesusahan sama waktu dikejar si Max Verstappen. Dia berhasil si Max Verstappen berhasil ngovertake Russell, dan meskipun Max Verstappen habis itu langsung ini ya, langsung langsung pit stop kan, jadi itu kan udah diambil alih lagi sama si Russell ini. Dan waktu dia waktu ngejar Max Verstappen juga ngalamin ngalamin apa ya, masalah gitu yang katanya sih slow puncture gitu, atau istilahnya bocor alus gitu. Dan ya itu yang buat dia nggak bisa ngejar si Max Verstappen ini, dan Max Verstappen bisa menjauh dari si Russell. Dan hokinya dia si Max Verstappen malah malah di NF gitu, karena kesalnya Red Bull sendiri. Dan itu hoki banget karena hokinya lagi ketambahan sama si Lewis Hamilton. Lewis Hamilton malah melakukan pit stop gitu, dan dia waktu si pit stop selesai ngepit, dan itu sangat tipis banget, Russell barusan lewat dari jalur jalur pit stop gitu. Dan ya ini sebenarnya juga kemenangan hoki, nggak tahu ya menangnya hoki atau apa, menurut kalian gimana. Tapi menurut aku ini hoki, karena meskipun dia pakai ban baru ya, ban baru setelah slow puncture itu, dia juga kesusahan gitu nyalip untuk pembalap-pembalap yang di depannya seperti Max Verstappen ini. Dan dia hoki banget karena Max Verstappen ini DNF. Dan juga sebenarnya kalau di sini, kalau kita melihat dari POV-nya Lewis juga, sebenarnya juga gambling juga nih. Dan ini bukan kesalahan apa ya, strateginya Ferrari, karena yang kalau sebelumnya kan memang strateginya Ferrari salahnya kan karena waktu hujan dia malah pakai ban kering, dan waktu kering dia malah pakai ban basah kan. Nah sedangkan ini di sini beda gitu loh, karena mungkin estimasinya Ferrari bahwa dia pakai Ferrari langsung, si Lewis ini langsung ganti ban dengan soft, dia bisa ngejar gitu, meskipun dia di belakangnya Russell. Tapi ternyata kan safety car malah sampai sampai apa sampai akhir kan, sampai finish. Dan ini juga dikonfirmasi sama si FIA kalau katanya emang tampilan VSC ending waktu di akhir-akhir balapan itu ternyata kesalahan dari kesalahan display waktu di apa ya, ya itulah di pemberitahuannya itu, ternyata itu kesalahannya dari FIA, yang sebenarnya itu belum waktunya safety car itu apa keluar gitu. Dan meskipun Russell apes, tapi apesnya tipis, Red Bull lebih apes lagi dengan Max Verstappen. Ya sebenarnya ada isu kalau sebenarnya mesinnya Max Verstappen bakal diganti dengan yang baru, meskipun dia harus start dari pit lane ya. Tapi ternyata waktu di race Red Bull gak ngelakuin hal itu, dan dia finish dari posisi 7 kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Dan ya sebenarnya Max Verstappen juga bagus dan juga perform gitu dengan mesin Red Bull ya, dengan RBPT Ford-nya. Dia bisa waktu di setelah ganti ban yang terakhir, dia sebenarnya bisa ngejar Lewis Hamilton. Dia di setiap lapnya dia unggul sekitaran 0,5 detik. Ya meskipun juga nggak ngejamin untuk bisa nyalip Lewis Hamilton, tapi yang jelas dia nunjukin kalau dia layak untuk dapat podium gitu. Dan sayangnya si rear wingnya Red Bull itu yang pakai Macarena, dia gagal menutup, bukan gagal sih, tapi lebih tepatnya lambat untuk menutupnya, sehingga dia bablas di waktu tikungan itu. Dan sebenarnya kalau kalian ngeh, waktu setelah crash itu si Max Verstappen juga masih berjuang gitu, masih berjuang untuk mobilnya itu bisa keluar dari gravel gitu. Tapi ya udah kejebak di kerikil-kerikil, dan akhirnya nggak bisa keluar gitu. Tapi di sini juga terlihat bahwa Max Verstappen udah berjuang, tapi ya mungkin dengan perjuangan itu dia sedikit demi sedikit udah ngalamin frustasi lah. Apalagi frustasinya udah banyak banget di Austria juga juga gitu kan, juga gara-gara apa, gara-gara saya belakangnya juga gitu. Dan di Monaco juga sempat karena koplingnya, dan udah 3 race beruntun atau malah lebih lah, itu dia ngalamin apes terus, dan itu gara-gara mobilnya, bukan karena si faktor Max Verstappen-nya. Dan si Hajar juga sebenarnya nggak jelek juga nggak bagus, tapi yang jelas di sini Red Bull pendekatan udah beda dari zamannya Christian Horner dulu, yang dimana waktu Horner itu memang pendekatannya sangat Verstappen sentris gitu, semua apa-apa harus sesuai dengan driving style Max Verstappen. Sedangkan di sini uh, Hajar tuh juga diperhatiin juga gitu, dan dia nyaman dengan mobil Red Bull, meskipun dia nggak apa ya, nggak nyaman-nyaman banget, tapi seenggaknya dia masih oke lah, masih bisa lah dikendarai gitu. Beda zaman kayak misal Sergio Perez, Yuki Tsunoda. Zaman dulu kan emang dia kesusahan kan, seperti yang Perez yang waktu 2024 emang underperform banget. Kali itu emang misal
sini ujungnya Verstappen, sini ujungnya Perez. Dia tuh pengembangan mobil tuh ujungnya Verstappen sini mepet banget sama Verstappen, dan itu nggak ada yang mobilnya itu cocok banget sama Perez. Nah, akhirnya Perez kan malah kesusahan di situ, dan itu alasannya Red Bull untuk melakukan hal itu karena ya dia ingin Max Verstappen ini WDC dia udah kehilangan gelar konstruktor, ya harapannya ya di WDC-nya Max Verstappen ini gitu. Mungkin juga alasannya banyak banget, kenapa, karena si Hajar ini kan ya mungkin balap kedua terbaiknya lah di akademinya Red Bull ya, udah termasuk Racing Bull-nya ya. Karena Max Verstappen kan juga isunya bakal bakal apa ya, bakal pindah lah dari Red Bull dan nggak stay lama gitu. Apalagi waktu setelah Verstappen kecelakaan kan si Mekis langsung disidang sama bapaknya Verstappen dan juga si manajernya. Dan mungkin ini adalah satu-satunya alasan kenapa Red Bull ngelakuin ini. Jadi dia mulai memperhatiin membalap keduanya. Karena Verstappen juga ya mungkin udah inilah apa, udah gak risih gitu di Red Bull. Itu sebenarnya Verstappen tuh cinta dengan Red Bull, tapi dia pengen untuk balap tuh bersaing untuk ngerebutin WDC gitu, bukan cuma sebagai pelengkap di papan tengah. Dan itu yang diinginkan Verstappen. Dan kalau lihat Red Bull, ya Red Bull belum bisa untuk ngasih itu di musim ini. Seperti itu. Dan ya Max Verstappen untuk pindah tim di tahun depan kemungkinan juga sulit juga, meskipun klausul exitnya udah aktif ya, bisa diaktifkan. Dia agak kesulitan juga karena ya di Mercedes kontraknya udah diperpanjang setahun, dan Kimi selesainya kan di 2 tahun kan, jadi 2028 baru selesai, dan itu masih kemungkinan besar untuk diperpanjang ya si Kimi ini. Sedangkan di McLaren juga ya mungkin McLaren juga inilah apa, untuk isu-isunya sih McLaren nggak mau untuk ngeluarin duit yang segede itu buat Verstappen, apalagi Verstappen kan mintanya tuh banyak tuh, dari branding, akomodasi, dan yang lain-lain itu Verstappen mintanya banyak gitu ya, makul lah karena pembalap yang sekali Max Verstappen 4 kali WDC itu layak banget gitu. Dan ada dua sih sebenarnya, ada dua tim yang ya punya duit besar tuh ya, antara tiga itu, Red Bull, Ferrari, sama si Mercedes ini. Dan Ferrari sama Mercedes kayaknya susah juga untuk gantiin line up-nya, sedangkan Lewis Hamilton kan juga udah perform sebenarnya di Ferrari ini gitu. Dan Ferrari juga WDC juga 7 kali loh, malah lebih banyak dari Verstappen gitu. Dan ya McLaren di Silverstone juga si Norris juga biasa aja balapannya, nggak bagus-bagus amat, dan dia udah ikhlas, dia sebenarnya udah ngomongin kalau dia udah nggak bisa untuk mempertahankan WDC buat tahun ini. Ya sebenarnya wajar juga karena McLaren kan sebagai tim tim apa ya, bukan tim pabrikan gitu, dia tim customer. Dan ya sangat wajar karena yang disampaikan Andreas setelah sebelumnya, kalau sebenarnya Mercedes itu play data gitu, dan dia nggak mau untuk ngeliatin data itu, dan si McLaren juga butuh itu untuk maksimalin mobilnya. Dan satu-satunya untuk maksimalin mobilnya itu ya untuk lihat data dari Mercedes, data mesinnya Mercedes itu, dan Mercedes nggak mau untuk ngasih itu. Ya mungkin sebenarnya McLaren apa ya, masih kompetitif lah, bisa dapat podium, tapi McLaren nggak bisa untuk berharap itu cepat gitu, karena apalagi isunya kan di waktu yang deketin lah, di 2027 atau 2028 itu regulasi mesin akan dirombak lagi gitu. Dan ya sebagai tim customer juga harus nyari lagi nih datanya nih, mana yang harus bisa dikembangin. Dan sedangkan Piastri di lap-lap awal udah rusak mobilnya, bagian front wingnya udah rusak dan dia harus terpaksa ngelakuin pit untuk ganti sayapnya. Dan setelah ganti sayap ya tetap kesusahan gitu di barisan belakang bagian tengah ya, itu tetap kesusahan McLaren ini. Ya wajar lah sebagai tim customer lah. Dan yang terakhir lagi-lagi Racing Bull lagi-lagi double point dari udah berapa nih, udah 5 race beruntun kayaknya, 5 race beruntun si Racing Bull ini double point gitu. Dan ini apa ya, sebenarnya Liam Lawson juga gak bagus-bagus amat gitu dengan dia yang sudah lama di F1 ya, daripada Limbat. Dan Limbat yang juga masih rookie, tapi Racing Bull ini double point terus gitu. Ini mempertegas bahwa sebenarnya mesin RBP Revolt ini emang bagus gitu, dan reliable gitu. Dan dia terbukti gitu. Dan coba kita lihat lah mesin tim dengan
menggunakan mesinnya Ferrari ataupun Mercedes, nggak ada yang sekonsisten dengan mesinnya Racing Bull ini gitu. Dan di race kemarin bahkan si lupa aku dari William kalau nggak Sainz juga Albon di GP Austria itu kan DNF juga, dan itu kan pakai mesinnya Mercedes. Dan Cadillac juga meskipun nggak sering DNF dengan mesinnya Ferrari juga nggak perform banget gitu. Ya mungkin maklum lah sebagai tim tim baru ya di F1. Dan ini kemungkinan besar klaimnya FIA bahwa mesinnya Red Bull ini bagus dan paling oke gitu, paling top lah. Mungkin ada benarnya juga gitu. Dan itu dilihat dari seberapa banyak DNF ya. Mungkin ya oke lah, Mercedes yang banyak yang pakai, tapi kan Ferrari juga ada gitu ya Cadillac ini. Ya mungkin karena tim baru ya mungkin bisa dimaklumi, tapi nggak bisa untuk sekonsisten itu kalau mesinnya RBPT Ford itu emang jelek gitu. Dan itu 5 race tuh udah banyak gitu loh. Dan konsisten gitu. Dan bukan dengan pembalap yang top gitu loh. Alfred Limbach dan Liam Lawson juga pembalap yang biasa aja gitu. Dan ya setelah ini bakal di GP Belgia, dan di situ banyak banget tikungan lambatnya yang pasti bisa recharging, dan itu mungkin bisa inilah bisa full gas di bagian lurusannya, di bagian mainstreamnya. Dan ya kita lihat nanti di GP Belgia, kita akan bahas juga di GP Belgia nanti. Dan mungkin sebelum GP Belgia kita akan bahas lagi terkait isu-isu dari F1 ini. Ya, see you next video dan sampai jumpa.